Annyeonghaseyo bun, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dimanapun kalian berada. Nah guys, kali ini kita akan ngebahas salah satu kasus yang sedang ramai banget diperbincangkan di kalangan K-popers dan juga masyarakat Korea. Yap, kali ini kita akan ngebahas kasus dari BI atau Kim Hanbin. Sebelumnya aku mau kasih informasi kalau Hanbin ini tuh baru aja ngeluarin single terbaru dia setelah beberapa lama nggak terlihat kabarnya. Dia baru aja ngeluarin single yang judulnya Ila Ila kalau nggak salah. Tapi sayangnya berita comebacknya Hanbin ini harus dibarengin dengan kembali diangkatnya kasus pemberitaan penyalahgunaan narkotika Hanbin. Sebenarnya kasus ini udah beberapa tahun yang lalu guys, tapi ada something yang membuat kasus ini kembali naik ke permukaan dan kembali diselidikin. Nah, pada 28 Mei lalu telah didakwa melanggar Undang-Undang Pengontrolan Narkotika oleh Kejaksaan Distrik Seoul. Nah, selain Hanbin, itu juga terlibat mantan CEO dari YG Entertainment atau mantan bosnya juga dari Hanbin ini terlibat dengan dakwaan pengancaman dan penekanan kepada saksi yang mengetahui tentang Hanbin yang menggunakan narkotika ini. Nah, sidang perdananya nanti akan dilaksanakan pada 25 Juni 2021 itu untuk kasus pertama Yang Hyun Suk, dan pada 9 Juli 2021 nanti akan membahas kasusnya BA. Nah, sebelum kita lanjut guys lebih mendalam tentang runtutannya, please klik tombol subscribe dan tombol loncengnya dulu guys supaya aku semakin semangat dan teman-teman juga semakin semangat untuk lanjutin bikin video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you. Kita mulai dari awal mula kasus. Nah, kalau kita urutkan dari awal, itu berawal pada tahun 2016. Jadi, pada 2016 itu BI diduga membeli marijuana dan LCD dari seorang kenalannya yang disebut A, lalu menggunakannya. Nah, LCD dan marijuana ini diduga narkotika. Nah, siapa sosok E ini? Mungkin beberapa udah tahu ya siapa sosok si E ini, tapi aku akan memperjelas siapa sosok E itu nanti. Dan nanti ada part khususnya lagi. Jadi, kabarnya BE ini mengaku sebagian dari dugaan ini. Tapi guys, for your information, pada Februari 2020 dilaporkan kalau hasil tes narkotikanya BI itu negatif. Tahun lalu itu hasil tesnya negatif. Oke? Nah, lalu peran Yang Hyun Suk ini tuh apa sih dalam kasus ini? Nah, perannya Yang Hyun Suk ini dia berperan sebagai pihak yang membujuk dan juga mengancam si E ini untuk mengubah keterangannya ke polisi. Jadi, menurut si E ini kalau sebenarnya yang dia tahu itu si Hanbin ini membeli dan juga menggunakan narkotika. Tapi Yang Hyun Suk ini mengancam dia untuk memutarbalikannya gitu loh, membuat seolah-olah nggak seperti itu. Jadi hal ini membuat Hanbin pada saat itu terbebas dari dakwaan ini. Emang pada saat itu yang aku ingat pemberitaannya itu kenapa Hanbin bisa keluar, jadi kabarnya Hanbin itu memang memesan, pengakuannya memang memesan pada saat itu, tapi dia mengaku tidak jadi dan tidak memakainya gitu loh. Jadi itulah yang membuat si Hanbin ini terbebas. Cuma ya kita nggak tahu sih yang sebenarnya seperti apa. Bukan maksudnya membela, tapi yang aku tahu berdasarkan beberapa informasi, bahkan Blackpink juga pernah menyampaikan di salah satu acara kalau Yang Hyun Suk itu termasuk yang ketat banget peraturannya di YG Entertainment. Jadi kayak mereka tuh nggak boleh menyetir sendiri, terus mereka juga nggak boleh ke klub, mereka nggak boleh minum-minum sampai mabuk yang membahayakan, terus mereka itu nggak boleh narkotika. Setauku mereka juga dilakukan tes narkotika, tes kesehatan, bukan tes kesehatan doang tapi tes narkotika juga dilakukan. Jadi kemungkinan besar kalau untuk udah jadi debut atau udah jadi trainee harusnya dinyatakan negatif narkotika. Kalau memang hasil tesnya waktu itu benar, berarti kan itu sesuai dengan peraturan yang ada di YG Entertainment, di mana semuanya itu harus negatif. Bisa jadi karena itu negatif, makanya dia bisa masuk ke YG Entertainment, tapi bonus. Itu yang aku baca ya, berdasarkan informasi yang aku tahu. Berikutnya adalah di mana awal mula BI atau Hanbin dilaporkan ke Komisi Anti Korupsi. Nah, A mengklaim bahwa investigasi BA pada saat itu tidak dilakukan karena kedekatan YG Entertainment dengan kepolisian. Jadi menurutnya kasusnya si Hanbin ini tuh sebenarnya udah ada bukti-bukti yang bisa membuat kasus ini lanjut ke persidangan gitu loh. Bukti-buktinya udah lengkap deh. Kan kalau misalkan kita mau ngajuin persidangan itu kita harus ngumpulin bukti dulu baru bisa diajukan ke persidangan. Nah,
menurutnya si E ini tuh sebenarnya bukti-buktinya udah ada, tapi karena kedekatan YG Entertainment khususnya si Yang Hyun Suk ini dengan pihak kepolisian, jadi pihak kepolisian tuh kayak hempaskan semua bukti, jadi nggak dilakukan investigasi, nggak dilakukan penyelidikan, nggak dilakukan apapun untuk kasus ini, dan Hanbin dinyatakan bersih gitu. Cuman nggak tahu nih karena apa, aku belum dapat informasi karena apa akhirnya si E ini tuh speak up ngomong kalau si Yang Hyun Suk ini tuh menekan saksi maksudnya, dan membuat pihak kepolisian itu tidak melanjutkan kasusnya ini, sampai akhirnya dia speak up pada tahun 2019 itu si E ini melaporkan kasus ini ke Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil pada Juni 2019. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke kepolisian Gyeonggi dan diteruskan ke kantor Kejaksaan Distrik Suwon dengan membuat dakwaan. Jadi sebenarnya kasus ini tuh udah lama banget weh, kayak bertahun-tahun yang nggak kelar-kelar, terus-terusan gitu, ditransfer sana, transfer sana. Sebenarnya sih gue kasiannya itu kepada, ya dari segi salah atau enggaknya, tapi kasihan gak sih lu, kayak hati lu tuh jadi kayak terombang ambing weh, kasusnya naik turun, kasihan sih, dioper sana nggak kelar-kelar. Lalu kasus ini endingnya akhirnya ditransfer lagi ke kantor Kejaksaan Distrik Seoul Pusat. Akhirnya dilakukan investigasi sudah sekitar setahun lamanya, jadi mungkin sekitar tahun lalu, sampai akhirnya masuk ke persidangan di bulan ini dan bulan depan. Persidangan bulan ini dan bulan depan, iya benar kayaknya. Ini kan Juni tadi ya gue bilang. Namun, beberapa laporan juga menyebutkan kalau Yang Hyun Suk itu membantah keras tuduhan yang dilakukan oleh si E ini. Tapi, walaupun sudah seperti itu, namun pihak kejaksaan tetap memutuskan untuk melanjutkan kasus ini setelah melakukan interogasi kepada E dan juga Yang Hyun Suk. Nah guys, oke, sekarang kita cari tahu siapa sih sosok si E ini. Nah, for your information, aku kasih informasi sedikit ya. Si E ini adalah Han Seo Hee. Buat kalian penggemar Big Bang, khususnya T.O.P, pasti kalian gak asing lagi dengan nama ini, karena perempuan ini pernah terlibat dengan kasusnya T.O.P. Pada saat itu aku sempat baca kalau dia itu terlibat, entah dia yang, kalau nggak salah dia yang mengajak atau dia yang menyuplai, aku kurang ingat, menyuplai narkoba kepada T.O.P. Dan juga dia mengaku kalau dia adalah mantan kekasih dari T.O.P pada saat itu. Dan sempat heboh juga waktu itu, aku sih nggak ngerti ya maksudnya gimana. Pada saat itu si Han Seo Hee ini tuh ngelakuin live dan dia tuh mengumbar bagaimana hubungan pacaran dia dengan T.O.P, dan salah satu yang diumbar yang menurutku tidak etis itu yang berbau. Menurutku sebagai perempuan harusnya nggak seharusnya diumbar, tapi dia mengumbar itu. Tapi ya itu kembali ke masing-masing ya. Han Seo Hee ini juga terlibat, sebenarnya Han Seo Hee ini termasuk perempuan kontroversi di Korea. Itu terlibat dengan berbagai rumor-rumor yang belum tahu ini kebenarannya gitu loh. Nggak ada bukti-bukti yang menunjukkan kalau oke, apa yang dia sampaikan itu benar. Mendapatkan informasi kalau dia tuh cukup dekat dengan artis-artis YG Entertainment. Beberapa, nggak semua. Beberapa artis YG Entertainment, ya ini kayak berhubungan dengan Hanbin, kasus T.O.P dia juga terlibat. Yang Hyun Suk dia juga terlibat. Kabarnya dia juga dekat dengan Lee Seung Hoon. Lee Seung Hoon itu kalau nggak salah rapper dari Winner. Winner itu grup di bawah asuhannya YG Entertainment juga. Pokoknya complicated kayaknya sih ya guys. Nah itu aja yang aku kasih informasi tentang si A. Buat kalian yang mau tahu sosok si A, nanti aku akan bikin video khusus tentang siapa sih sosok si A ini, karena kalau kita taruh di sini akan panjang banget videonya, karena emang dia kontroversi banget di Korea gitu loh. Aku pas baca informasinya, oh my god. Itu informasi tentang BI atau Kim Hanbin, dugaan keterlibatan dia dengan narkotika. Jadi segitu dulu informasinya. Sekian dulu video dari kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Dadah!